Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Tanaman cabai mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi 1-1500 meter di atas permukaan laut. Dengan keasaman tanah pH 5,5 sampai 6,5. Hampir semua jenis tanah cocok ditanami cabai. Namun yang paling baik adalah tanah humus yang kaya akan unsur hara. Air cukup tersedia selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman cabai membutuhkan cahaya matahari yang cukup sepanjang hari dengan intensitas penyinaran lebih dari 70%. Jika kurang sinar matahari, tanaman akan tumbuh meninggi, daun dan batang lemas, umur panen lebih lama, serta produksi rendah. Kami menganjurkan untuk penyemaian adalah campuran tanah, pupuk kandang ataupun kompos, ataupun sekam bakar dengan perbandingan 3:2:1. Untuk mencegah serangan penyakit, media semai terlebih dahulu sterilisasi dilakukan dengan mengukus media atau dengan menjemur di panas matahari. Kemudian didinginkan, dimasukkan ke dalam wadah penyemaian dan disiram. Wadah semai yang biasa digunakan antara lain yaitu polybag kecil, kantung plastik, daun pisang, nampan plastik, atau memanfaatkan gelas plastik bekas minuman aqua yang diberi lubang. Benih diambil dari pertanaman yang sehat, berasal dari buah yang telah matang penuh dan sehat. Sebelum benih disemai, terlebih dahulu benih direndam dalam air hangat suhu 45-50 derajat Celcius selama 1 jam guna mempercepat tumbuhnya benih. Namun, bila teman-teman tidak bisa, teman-teman bisa langsung beli ke toko-toko kios pertanian. Untuk penyemaian benih cabai yang saya lakukan adalah dengan cara menggunakan rokol. Rokol saya potong bentuk dadu kecil, kemudian saya letakkan satu persatu hingga selesai. Daya tumbuh cabai kita di dalam rokol sekitar 3-5 hari sudah mengeluarkan daun sejati. Setelah itu kita dapat memindahkannya langsung ke dalam polybag yang telah kita isi tanah, pupuk kompos, sekam bakar, serta yang lainnya. Pemeliharaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya cabai. Pemeliharaan harus dilakukan secara disiplin, diantaranya penyiraman, penyiangan, perempelan, pemupukan, pemasangan ajir, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman atau disingkat dengan OPT. Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi ataupun sore hari. Jika tidak ada hujan, penyiangan dilakukan sekali 2 minggu dengan cara membuang rumput-rumput liar yang ada di dalam polybag, tunas samping, serta sebagian daun yang tumbuh sampai ketinggian 15-25 cm dari permukaan tanah. Dipangkas atau dirempel. Pemangkasan bertujuan untuk menghindari percikan air penyiraman yang menempel pada bagian tanaman. Batang menjadi kokoh dan kuat, pertumbuhan bagian atas tanah lebih sempurna, sirkulasi udara lebih baik. Pemasangan ajir dilakukan sedini mungkin menggunakan bahan yang kuat seperti kayu, bambu, atau bahan lainnya. Pemupukan diberikan setelah tanaman berumur 1 bulan. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk kandang. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau disingkat dengan OPT. Tantangan yang cukup berat dalam budidaya cabai adalah serangan hama dan penyakit atau OPT. Hama yang banyak menyerang tanaman cabai antara lain ialah ulat tanah, ulat gerayak, ulat buah, kutu kebul, kutu daun, thrips, dan tungau. Penyakit yang banyak menyerang antara lain yaitu virus kuning, busuk buah, antraknos, layu,
layu Fusarium, layu bakteri bercak daun serkos, spora dan rebah kecambah. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu yaitu PHT. Panen dan pasca panen. Panen cabai dilakukan saat buah 90% masak, yaitu berumur 70-120 hari setelah tanam atau disingkat dengan HST. Panen sebaiknya dilakukan pada cuaca cerah. Panen hijau dapat dilakukan pada saat buah telah mengeras atau 1 bulan sebelum panen merah. Satu batang cabai merah dapat dipanen sampai 20 kali dengan hasil 0,7 sampai 1,5 kg per batang. Dengan menanam 10 batang cabai per rumah tangga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak harga di pasaran. Oh ya teman-teman, keuntungan kita menanam cabai ini sangat banyak teman-teman. Salah satunya adalah bagi kesehatan tubuh kita. Cabai menyimpan beberapa kelebihan dan manfaat untuk kesehatan tubuh. Dapat meningkatkan sirkulasi darah, membantu meringankan nyeri otot, dan membantu detoksifikasi atau menghilangkan racun-racun dalam darah kita. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, mari kita manfaatkan pekarangan rumah kita dengan menanam berbagai jenis tanaman sayur-sayuran. Salah satunya adalah cabai, karena sangat mudah untuk diikuti dan dipraktekkan langsung, namun kita mendapatkan hasil yang sangat baik karena tanaman yang kita tanam adalah tanaman yang sehat tanpa menggunakan bahan-bahan kimia ataupun pestisida. Terima kasih.